Kebakaran hanguskan 2 rumah di Kelurahan Mahakere Timur, Manado. Dan Kodaeral 8 kunjungi warga korban pemukulan TNI AL di rumah sakit. Soba permen khas oleh-oleh Gorontalo. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Ira Matoy, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Peristiwa kebakaran kembali melanda 2 rumah warga yang ada di Kelurahan Mahakere Timur, lingkungan 4, Kota Manado, Senin pagi. Dugaan sementara kebakaran berasal dari anak kecil yang sedang bermain korek api. Inilah video amatir warga saat kebakaran melanda 2 rumah di Kelurahan Mahakere Timur, Kota Manado. Api dengan cepat membesar karena material rumah mudah terbakar. Nampak warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Korban api sempat membuat warga sekitar panik. Beruntung 5 unit mobil damkar Pemkot Manado bersama 20 petugas dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sumber api menurut keterangan saksi diduga berasal dari anak kecil yang bermain korek api di sekitar rumah tersebut. Terima kasih. Kebakaran sekitar kurang lebih kami terima laporan jam 9, kurang lebih jam 9 atau jam 9 lewat kurang 5 menit. Armada menuju, laporan langsung dari anggota Satpol PP kepada kami di pos. Kebakaran 2 unit rumah, kami berikan 5 armada dengan jumlah personil 20 personil. Dan saat ini pihak syukur sudah dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai seratusan juta rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu dari Kota Bitung, saudara, 1 rumah warga sekaligus tempat usaha air mineral Minggu pagi ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran rumah ini terjadi di Kelurahan Wangurer Barat, Kota Bitung pada Minggu siang. Api dengan cepat melalap seluruh bangunan rumah sehingga membuat seluruh isi rumah hangus terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api agar tidak merembes ke rumah lainnya di lokasi tersebut. Tugas setelah menerima itu langsung menuju ke lokasi dengan membawa 3 armada, jadi yang dari wilayah barat, timur dan juga di tengah. Kemudian informasi bahwa ini juga dibantu oleh MNS dan termasuk juga dari PAM. Meski mengalami musibah kebakaran dengan kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah, namun pemilik rumah tetap bersyukur karena musibah ini tidak menelan korban jiwa. Ini langsung ada api. Iya, enggak, saya masuk dulu rumah. Tadi orang pada di lapangan, kebakaran. Dia lari keluar, ternyata ini. Ini rumah ada orang, ada penghuni. Tidak ada, kosong. Cuma tempat ini, selama ini anak-anak SMP jaga nongkrong di dalam. Petugas kepolisian yang berada di lokasi belum bisa memberikan kepastian terkait penyebab kebakaran tersebut. Jimmy Anis, Kompas TV, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara menangkap 4 terduga pelaku pengedar narkoba. Polisi menyita 26 paket sabu siap edar. 4 orang ditangkap di 4 lokasi berbeda. 3 orang di Kecamatan Bungku Utara, sementara 1 ditangkap di mes perusahaan tambang di Morowali Utara. Dari tangan para terduga pelaku, polisi mendapati barang bukti narkoba jenis sabu dalam paket kecil siap edar. Total 24 paket, sekitar 11 gram sabu. Mana kami telah mengamankan 4 pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu. Masing-masing pelaku nama, inisial AW,
Kedua, inisial N. Yang berikutnya yang ketiga, inisial H. Yang keempat, inisial R. Dipertanyakan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian tindak pidana tahun 2026. Jadi keseluruhan babuk yang diamankan saat ini dengan berat bruto sebanyak sekitar 11,17 gram. Dan untuk empat pelaku yang diduga telah diamankan di Polres Murut. Keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda hingga 10 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Saudara, tim SAR gabungan dibantu warga akhirnya menemukan 2 korban kecelakaan laut pada Kamis siang. Kedua korban warga Parigi Montong ini ditemukan dalam kondisi selamat dan telah dipulangkan ke keluarga. Tim SAR mendapatkan laporan 2 warga Kabupaten Parigi Montong hilang pada Selasa 20 Januari. Kedua korban dilaporkan hanyut karena rumpun putus. Korban hanyut di sekitar perairan Teluk Tomini. Warga dan keluarga setempat melakukan pencarian pada hari itu, namun belum membuahkan hasil. Pada Kamis siang, tim SAR gabungan pun mendapatkan kedua korban dengan bantuan warga. Bahwa pada hari ini tanggal 23 Januari pukul 14.37 waktu Indonesia bagian tengah, korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat kurang lebih 6,9 nautical mile dari lost non position atau lokasi terakhir, dan alhamdulillah pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian tengah korban berhasil tiba di Pelabuhan Rakyat Kabupaten Parigi Motong dan korban diserahkan ke pihak keluarga. Kedua korban pun langsung dibawa ke keluarga dan sampai ke Pelabuhan Rakyat pada Kamis malam. Tim Liputan Kompas TV Parigi Montong, Sulawesi Tengah. Saudara, dugaan penganiayaan dilakukan oleh 5 oknum anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di Lanal Kepulauan Talaut terhadap seorang warga di Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut hingga babak belur. Kejadian ini juga berujung aksi unjuk rasa kelompok masyarakat ke markas Lanal Melongwane. Kodaeral 8 Manado memastikan saat ini oknum anggota tersebut sudah ditahan dan dilakukan pemeriksaan intensif. Inilah video amatir warga korban dugaan penganiayaan oleh oknum TNI Angkatan Laut di Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Akibat penganiayaan tersebut, warga mengalami luka lebam di wajah dan di badan. Nampak pula video aksi unjuk rasa sekelompok massa yang menyeruduk markas Lanal Talaut yang memprotes dugaan penganiayaan tersebut. Unjuk rasa berujung ricuh dan sempat terjadi adu pukul antara warga dengan personil TNI Angkatan Laut. Menyikapi peristiwa tersebut yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di Lanal Melongwane dengan salah satu warga di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut yang terjadi pada Kamis 22 Januari 2026 lalu, akhirnya ditindaklanjuti Kodaeral 8 Manado. Dan Kodaeral 8 Manado Laksamana Muda TNI Deri Tristananto Suhendi dalam press conference-nya menegaskan saat ini 5 oknum personil Angkatan Laut sudah ditahan oleh Pomal Melongwane dan menjalani pemeriksaan secara intensif. Kejadian tersebut dipicu oleh kesalahpahaman yang diduga di bawah pengaruh minuman keras yang menyebabkan korban mengalami luka-luka. Pihak TNI Angkatan Laut memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Melongwane atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi TNI Angkatan Laut dalam melakukan pembinaan kepada seluruh anggota TNI Angkatan Laut. Terkait kejadian perkelahian yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut personel Lanal Melongwane dengan salah satu warga di wilayah Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian tengah. Tindakan yang diambil aparat gabungan TNI dan Polri
langsung bertindak situasi di lokasi kejadian untuk mencegah bentrokan susulan. Oknum anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat kejadian langsung diamankan oleh Denpom Lanal Melonwane untuk dilaksanakan proses hukum. Untuk proses hukum yang diambil atas nama pemimpin TNI Angkatan Laut, kami tidak mentolerir segala bentuk tindakan tidak terpuji dan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut. Kondisi saat ini telah kondusif dan pihak TNI Angkatan Laut juga memastikan kelima anggota tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi dan Kodaeral 8 kunjungi korban pemukulan TNI AL di rumah sakit akan kami hadirkan usai jeda berikut. Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Saudara Komandan Kodaeral 8 Laksda TNI Deri Trisananto Suhendi mengunjungi warga Talaut korban pemukulan oknum personel TNI AL yang kini tengah dirawat intensif di RSUP Profesor Kando Manado. Sebelumnya, korban yang diketahui berprofesi sebagai guru di Kabupaten Kepulauan Talaut ini dirawat di rumah sakit di Talaut. Namun dievakuasi oleh Kodaeral 8 ke rumah sakit di Manado pada hari Minggu kemarin. Setelah sempat dirawat di rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Talaut, korban pemukulan oleh oknum TNI Angkatan Laut kini dirawat intensif di RSUP Profesor Kando. Komandan Kodaeral 8 Laksda TNI Deri Trisananto Suhendi bersama jajaran mengunjungi warga Talaut tersebut yang diketahui berprofesi sebagai guru. Dalam kunjungan kemanusiaan, Komandan Kodaeral 8 menyampaikan permintaan maaf dan empati mendalam bagi korban dan keluarga. Kunjungan kepada korban juga untuk memastikan korban mendapatkan perawatan medis terbaik dari pihak rumah sakit untuk proses pemulihan. Diketahui, insiden pemukulan terhadap warga Talaut ini terjadi diduga akibat para oknum TNI AL berada di bawah pengaruh minuman keras. Peristiwa ini sempat memicu aksi protes warga Talaut yang mendatangi kantor Lanal Melonwane pasca kejadian pemukulan tersebut. Kodaeral 8 memastikan anggota yang diduga terlibat dalam aksi pemukulan warga Talaut ini sudah ditahan dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yanemike Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, sejumlah gereja Gemim di Kecamatan Modoinding menyalurkan bantuan beras dan sayuran bagi warga terdampak bencana alam di Kepulauan Siau. Bantuan diserahkan melalui Polda Sulawesi Utara. Polda Sulawesi Utara menerima bantuan kemanusiaan yang ditujukan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Bantuan tersebut diserahkan perwakilan Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, wilayah Modoinding. Pendeta Billy Johannes selaku Ketua Wilayah Gemim Modoinding mengatakan aksi ini didasari oleh rasa syukur atas berkat Tuhan, terutama karena harga komoditas sayur yang mulai membaik. Untuk itu, sebagai rasa syukur, warga Gemim wilayah Modoinding memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Pak Kapolda memulai dengan bantuan-bantuan di Sitaro. Memang kami di Gereja Gemim tidak dapat instruksi, tapi kami pikir kami harus melakukan ini. Karena sekarang yang paling bahagia Modoinding dengan adanya makanan gratis bergizi. Semua Indonesia Timur tertuju di Modoinding. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk bersyukur. Karena dulu 2 bulan lalu kol itu tidak ada harga. Jadi cuma langsung digilas lagi dengan traktor. Kalau sekarang harga kol mulai dari 8.000 sampai 10.000. Karena itu kami mengajak kepada masyarakat jemaat bagaimana harus mensyukuri. Polda Sulawesi Utara mengapresiasi inisiatif dan kepedulian jemaat dan masyarakat di Modoinding. Total bantuan sekitar 80 karung logistik yang mencakup bahan pokok beras, minyak goreng, sayur-sayuran seperti kentang dan kubis. Ini kami Polda Sulawesi Utara
ya menerima bantuan ya terhadap saudara kita yang mengalami bencana di wilayah Sitaro. Ya, bantuan ini merupakan bantuan kemanusiaan dari saudara-saudara kita jemaat gereja Modo Inding, ya, wilayah Modo Inding, ya, ada 8 jemaat. Nah, ini merupakan bantuan yang berupa hasil bumi. Bantuan ini akan segera didistribusikan melalui jajaran Polres di Kepulauan Sitaro. Zimi Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ke info lainnya, Saudara Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Sulawesi Utara menyalurkan bantuan sembako di 2 panti asuhan. Panti Asuhan Nurul Hidayah Sea dan Panti Asuhan An-Nur Manado. Aksi sosial ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan. Wujud syukur untuk mengawali tahun 2026, Direktorat Reserse Kriminal Umum khususnya Subdit Jatanras Polda Sulut memberikan bantuan sosial di 2 panti asuhan di Kota Manado, yakni Panti Asuhan Nurul Hidayah dan Panti Asuhan An-Nur Kota Manado. Aksi sosial ini dilakukan sebagai bentuk wujud kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Adapun bantuan sembako yang disalurkan yakni gula, minyak kelapa, makanan ringan, serta kebutuhan lainnya. Kegiatan hari ini kami tim Resmob dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara itu melaksanakan anjang sana ke 2 panti asuhan. Yang pertama Pondok Pesantren Nurul Hidayah Desa Sea dan Panti Asuhan An-Nur Kota Manado. Dan kegiatan hari ini itu kami laksanakan sebagai bentuk kami Polri itu berbagi dengan masyarakat. Bantuan-bantuan apa saja yang diberikan? Baik, bantuan yang diberikan berupa bahan pokok, ada minyak goreng dan gula, dan diharapkan bantuan-bantuan ini dapat membantu kehidupan atau kebutuhan di panti asuhan tersebut. Diharapkan dengan adanya bantuan sosial ini bisa membantu meringankan beban masyarakat, khususnya warga di panti asuhan. Zimi Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kapolda Sulawesi Tengah membuka ruang komunikasi dengan jurnalis di Kota Palu untuk menunjang kinerja kepolisian. Hal itu disampaikan Kapolda saat pertemuan di salah satu restoran di Kota Palu. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi menjelaskan sejumlah capaian Polri dalam menjaga keamanan di wilayah Sulawesi Tengah. Kapolda bilang dalam beberapa bulan bahkan saat pergantian tahun kondisi di Sulawesi Tengah relatif aman. Peran citra positif dari pemberitaan menjadi satu faktor baik untuk Sulawesi Tengah. Namun jika ada yang perlu dikritisi, pihaknya siap membuka ruang. Salah satunya dengan mengadakan pertemuan untuk membuka komunikasi dengan jurnalis dalam melaksanakan tugas. Dinamika daripada gangguan Kapolres tentunya masih ada. Namun kalau dinilai secara umum bisa dikatakan masih terkendali dan kondusif. Indikatornya kehidupan sosial masyarakat masih berjalan dengan baik, pemerintah masih berjalan dengan baik, FUHA dan KUHP sudah ada yang baru. Sehingga ini kami berpedoman pada peraturan-peraturan atau undang-undang tersebut. Kapolda juga mengenang kedekatannya dengan jurnalis saat bertugas di kehumasan di Polda Sulawesi Selatan. Hingga kini menjadi pejabat tinggi di Polda Sulawesi Tengah. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, setelah sempat dievakuasi dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado, para korban selamat kebakaran Panti Werda Damai di Kelurahan Ranomut, Kota Manado kini ditampung di rumah singgah sementara yang disiapkan pihak yayasan pengelola. Sebanyak 12 korban selamat penghuni Panti Werda Damai Kota Manado kini ditampung di rumah singgah sementara yang disiapkan pemilik Yayasan Persaudaraan Kristen Damai selaku pengelola panti. Lokasi rumah singgah tersebut berada tepat di seberang bangunan Panti Werda yang terbakar pada 28 Desember 2025 lalu. Pengelola Panti Werda Olva Sumwal saat ditemui di rumah singgah Senin siang mengatakan, penghuni Panti Werda ini mulai masuk ke rumah singgah sementara sejak 8 Januari 2025 lalu secara bertahap.
Namun masih ada satu penghuni yang merupakan korban selamat atas nama Rolin Rumen hingga kini belum kembali ke rumah singgah. Mereka bertahap, jadi tanggal 12 ada 3, kemudian tanggal 14 itu ada 9. Ya. Semuanya sejauh ini sudah beraktivitas normal atau bagaimana di panti sekarang? Sudah aktivitas normal, mereka sekarang berjumlah 19, ada 3 opa, 16 oma. Oke. Nah, secara keseluruhan Bu, kondisi dari penghuni panti sekarang seperti apa? Ya, mereka ada juga yang memang stroke ringan, tapi ada yang masih bisa bantu diri sendiri, tapi ada juga yang mau bilang apa ya, udah banyak lupa. Tapi maksudnya sehat ya Bu? Sehat. Pantauan Kompas TV, kondisi para lansia saat dipindahkan ke rumah singgah sudah lebih baik dan mereka sudah beraktivitas seperti biasa. Kondisi di sini kita rasa enak, enjoy. Soalnya teman-teman, apalagi ibu dan begitu baik toh, begitu bijaksana, dia tahu atau dan bagaimana orang berhidup. Ini setelah pulang dari rumah sakit, kan ini tempat yang baru sekalipun masih dekat dengan panti sebelumnya. Bagaimana rasanya di sini, Oma? Saya senang, enjoy. Aktivitas sehari-hari bagaimana sekarang? Aktivitas sehari-hari ada bisa olahraga, kita olahraga. Kalau makan pagi, olahraga, terus ya santai-santai kan di sini. Oke. Kalau petugas yang berjaga di sini sekarang ada? Iya. Oke. Setiap hari itu ada? Malam-malam juga ada. Pengelola panti berencana membangun panti Ureda di tempat yang baru dengan pertimbangan bangunan lama di Kelurahan Ranomuut sudah hangus terbakar dan dinilai tidak representatif lagi. Yanemike Singal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi siswa putus sekolah di Gorontalo merajut asa di sekolah rakyat akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, pemerintah Kota Tomohon melakukan upacara dan ziarah di makam para mantan wali Kota Tomohon. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-23 Kota Tomohon yang jatuh tanggal 27 Januari 2026. Upacara dan ziarah ini dilaksanakan di sejumlah lokasi makam tokoh pemerintahan seperti di makam almarhum Karel Lasut Senduk di Kelurahan Kakaskasen 2 pada Jumat pekan lalu. Wali Kota Tomohon Karel Senduk yang juga bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan ziarah ke mantan pejabat ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan serta apresiasi atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan selama menjabat. Menghargai para jasa para pendahulu, itu dengan ulang tahun Kota Tomohon, orang bersiarat kepada para pemimpin-pemimpinnya telah mendahului. Turut hadir dalam ziarah yakni Wakil Wali Kota Tomohon Sandy Rumayar, Sekretaris Kota Tomohon Edwin Roring, serta jajaran pejabat, unsur TNI dan Polri, Kejari, anggota DPRD, serta tokoh agama Kota Tomohon. Tim Liputan Kompas TV, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Beralih ke Gorontalo, saudara, harga ikan di tempat pelelangan ikan Kota Gorontalo kembali stabil. Sebelumnya, harga ikan sempat mengalami kenaikan akibat dampak cuaca buruk. Saat ini, stok ikan mulai melimpah. Aktivitas jual beli ikan di tempat pelelangan ikan Kota Gorontalo kembali berjalan normal. Saat ini, seiring dengan aktivitas nelayan mulai aktif melaut, membuat stok ikan melimpah. Pedagang ikan bilang, harga di pasar perlahan juga ikut turun. Sejumlah jenis ikan yang mengalami penurunan harga antara lain ikan kembung dan ikan cakalang yang sebelumnya dijual hingga Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Minggu lalu itu ya harganya masih tinggi. 27. Masih harga boleh lah, karena ini sudah banyak ikan masuk. Kapal masuk kemarin juga ada, tadi malam juga dari Manado, dari Pinewosian juga masuk, agak menurun harganya. Kemarin saja kita jual 40.000 lajan, sekarang
kan kurang 35. Oci juga begitu. Sekarang kurang 25. Kemarin saja masih 35. Cakalang juga begitu. Kemarin masih 30. Ini kurang 27. Agak menurun. Siapa kemarin itu ikan jarang? Apakah ombak atau bagaimana? Karena kapal belum ada yang masuk begitu. Sebagian pembeli mengaku senang dengan harga ikan yang mulai stabil. Namun menurut mereka, masih ada jenis ikan lain yang harganya masih mahal. Harga ikan naik atau turun? Ya naik terus ini ikan. Nggak pernah jaga. Oci berapa? Oci 25. Oci 25. Kalau biasa cuma 220, 15 1 kilo. Ini sudah 25, 40 ini. kalau minggu-minggu kemarin kayaknya masih tinggi. Hari minggu ini saya lihat agak terjadi penurunan harga. Cumi sekarang berapa cumi? Ini saya dapat cukup banyaknya cuma 15.000. 15.000. Nah, setengah kilo 25. Kalau oci tadi lihat berapa? Oci berapa tadi? 20 ribuan ya. Berarti turun ya? Turun. Warga maupun pedagang berharap harga semua jenis ikan turun secara signifikan hingga daya beli masyarakat kembali meningkat. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 di Kabupaten Bualemo menjadi harapan baru bagi anak-anak dari kalangan rentan. Sebanyak 63 siswa tingkat SD dan SMP kini mengenyam pendidikan di sekolah ini. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 yang berada di Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, menampung sebanyak 63 siswa dari berbagai latar belakang sosial yang memprihatinkan. Dari jumlah tersebut, 21 siswa merupakan jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, sementara 42 siswa lainnya berada di jenjang sekolah dasar atau SD. Puluhan siswa ini berasal dari kategori anak putus sekolah, anak yang ditelantarkan oleh orang tua, hingga anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mendapatkan pendidikan formal. Selain itu, model pendidikan yang diterapkan di sekolah rakyat ini menggunakan sistem boarding school atau siswa tinggal penuh di asrama. Kehadiran sekolah rakyat ini menjadi solusi nyata dalam membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang sempat kehilangan masa depan akibat keterbatasan ekonomi dan juga kondisi keluarga. Ya ada, jadi sebenarnya untuk SR ini kan banyak yang mau sekolah di sini dari siswa memang biar yang dari ekonomi tinggi kan, namun di sini dia punya kriteria. Kalau kriterianya itu tentunya dari minim yang miskin ekstrim, jadi dari desil 1 dan desil 2. Nah untuk desil 3 dan desil 4-nya itu dia tergantung lagi dari data-data yang ada. Tapi yang lebih terkhusus itu desil 1 dan desil 2 Pak. Memang ini khusus untuk sekolah SR itu dia memang boarding school, jadi siswa itu harus tinggal di sini, tidak boleh keluar. Tidak ada, itu memang mereka sudah ada jadwal khusus untuk PCR, namanya dikembalikan, ya dikembalikan itu mereka. Dan nanti kalau misalnya ada yang kangen itu orang tua ada jadwal khusus juga untuk datang berkunjung ke SR. Jadi sebenarnya setiap sebulan sekali itu orang tua wajib datang berkunjung. Halifan, salah satu siswa sekolah rakyat, mengaku dirinya senang berada di sekolah rakyat ini. Selain bisa kembali bersekolah, juga mendapatkan fasilitas gratis, mulai dari seragam sekolah hingga fasilitas lainnya. Halifan pun mengaku baru beberapa bulan di sekolah ini telah menghafal beberapa doa pendek. Rasanya senang, dapat banyak teman, dan bagus juga sekolah di sini. Kenapa bagus? Soalnya semuanya gratis. Dikasih baju gratis, peralatan mandi, dan juga peralatan sekolah. Kita di sini dikasih makan gratis, tempat tidur gratis, dan kita waktu tahun lalu kita pergi jalan-jalan. Sejak di sini saya sudah mengetahui surat An-Nas, surat Al-Kausar. Baru terus saya sudah mengetahui doa selesai makan. Selain memberikan pendidikan dasar, sekolah ini juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, karakter, serta pendampingan psikososial bagi para siswa agar mereka mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Kalau kita mengkomunikasikan tentang perubahan tingkah laku mereka, yang semula mungkin ini yang kebiasaan mereka itu kan kita dalam segi agama kita biasa kita ajarkan mereka sholat. Selepas sholat kita
ajarkan mereka mengaji. Yang kebiasaannya mungkin di rumah mereka tidak terbiasa seperti itu. Sholatnya tidak ada 5 waktu. Sehingga di sini kita perubahan mereka itu kita sampaikan, kita komunikasikan ke orang tua mereka. Bahwa perubahan sikap anaknya seperti ini. Dari yang semula mereka sudah terbiasa sholat, terbiasa ngaji. Begitu Pak. Pemerintah daerah bersama pengelola berharap sekolah rakyat ini dapat menjadi wadah pembinaan berkelanjutan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Tim Liputan, Kompas TV, Bualemo, Gorontalo. Saudara, jika Anda berkunjung di Gorontalo, Anda dapat membeli oleh-oleh khas Gorontalo. Salah satunya gula-gula soba yang terbuat dari bahan utama gula merah atau gula aren. Rasanya yang manis dapat membuat Anda tidak dapat melupakan Gorontalo. Ini namanya gula-gula soba atau permen soba. Gula-gula soba ini merupakan permen khas Gorontalo yang ada sejak zaman dulu. Dan kini tidak hanya menjadi permen khas Gorontalo, tapi juga oleh-oleh atau buah tangan. Yeni Harmain, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Gorontalo, memproduksi gula-gula soba. Terinspirasi ketika memesan gula-gula soba di tahun 2009 untuk kepentingan kampanye dirinya sebagai calon legislatif. Di tahun 2024, Yeni mulai mencoba memproduksi gula-gula soba setelah berhenti bekerja sebagai tenaga ahli desa. Di tahun 2024 ini, usahanya berkembang pesat karena banyak permintaan dari partai politik untuk kebutuhan kampanye saat itu. Bahkan Yeni mempekerjakan puluhan orang untuk memenuhi permintaan. Jadi saya pertama kali merintis gula-gula soba ini terinspirasi dari tahun 2019 waktu saya pernah nyalek. 2009. Saya berpikir kenapa tidak bikin model segi 4 dan langsung dikasih cover saya sebagai sosialisasi dalam bentuk permen. Akhirnya saya membuat produksi sendiri dan alhamdulillah ide-ide itu mengalir saja. Bukan hanya para caleg yang menjadi gambar dari produksi soba saya, tetapi juga ikon wisata, kemudian bisa custom nikahan dan akhirnya dia berkembang sampai dengan saat ini. Proses pembuatan gula-gula soba ini membutuhkan kesabaran dan keuletan. Menggunakan bahan dasar gula merah atau gula aren, santan, gula putih, dan kacang. Seluruh bahan kemudian dimasak hingga mengental dan kemudian dituang ke dalam cetakan kayu yang masih tradisional. Setelah mengering, gula-gula soba kemudian dipotong kecil lalu dibungkus. Mengikuti perkembangan zaman, gula-gula soba ini kini juga memiliki berbagai varian rasa. Mulai dari original, rasa jahe, coklat, dan durian. Bentuknya pun telah dimodifikasi, tidak hanya berbentuk dadu segi 4, namun juga berbentuk bulat. Tidak hanya menjadi oleh-oleh atau buah tangan, gula-gula soba produksi Ibu Yeni ini juga diminati untuk kebutuhan pernikahan, acara ulang tahun, pertemuan akbar, dan berbagai kegiatan pemerintahan. Dan bagi Anda yang berminat dapat membeli dalam bentuk berbagai kemasan untuk dijadikan oleh-oleh. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Taklukan Tiongkok di final, Jepang juara AFC U23. Tetaplah bersama kami. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari menangkap 2 orang pria yang diduga pencuri spesialis pembobol rumah kosong. Salah satu pelaku terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi karena melawan petugas menggunakan senjata tajam saat ditangkap. Satu dari 2 terduga pelaku pencurian spesialis pembobol rumah warga terpaksa mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Kendari usai ditembak polisi karena melawan menggunakan senjata tajam saat akan ditangkap. 2 orang pelaku ditangkap tim Buser 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari setelah menerima laporan korban yang rumahnya dibobol para tersangka. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti hasil curian berupa 1 unit televisi LED, 2 unit laptop, serta 1 unit outdoor AC. Selain itu juga ditemukan alat hisap sabu di lokasi penangkapan.
Kaurbin Ops Satuan Reskrim Polresta Kendari Ibda Muhammad Nur mengatakan salah satu pelaku merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor dan baru 4 bulan menghirup udara bebas. Bersama pelaku lainnya mereka sudah melakukan pencurian dengan menyasar rumah kosong yang ditinggal pergi pemilik di 20 tempat kejadian perkara yang tersebar dalam wilayah Kota Kendari. Pengungkapan tindak pidana pencurian dan pemberatan untuk tersangka 2 orang. Inisial AL dan AS. Pada saat kita melakukan penangkapan, salah seorang tersangka atas nama AL melakukan perlawanan dengan cara mencabut sebilah parang yang dia sudah persiapkan sebelumnya, sehingga pada saat itu tim melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku AL. Dari kedua tersangka, barang bukti yang diamankan, Pak? Dari kedua tersangka, kami mengamankan barang bukti berupa 1 buah LED TV, 2 buah laptop merek Acer, dan 1 buah outdoor AC. Kedua pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, tangis haru mengiringi perjalanan terakhir kopilot ATR 42500M Farhan Gunawan, korban kecelakaan pesawat di Gunung Bulu Saraung. Jenazah kopilot dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Suasana sedih dan duka memenuhi kediaman kopilot ATR 42500 almarhum M. Farhan Gunawan di Jalan Urip Sumiharjo Lorong 2, Perumahan Gera Kencana, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Keluarga dan kerabat terus berdatangan ke rumah duka untuk berbelasungkawa atas kepergian Farhan. Keluarga menggelar sholat jenazah di halaman kediaman almarhum sebelum peti jenazah dibawa ke tempat peristirahatan terakhir di Pekuburan Darussalam Valley di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tangis pilu keluarga Farhan pecah ketika peti jenazah kopilot pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport itu dibawa ke ambulans untuk diberangkatkan. Farhan Gunawan dikenang sebagai pribadi seceria. Di mata keluarga, Farhan memang bercita-cita menjadi seorang pilot dan impian itu terwujud pada tahun 2020 setelah Farhan lulus dari sekolah penerbangan. Pihak keluarga sendiri memilih memakamkan di Kabupaten Goa, ini kan asalnya dari Malaysia. Alasan kedekatan dari domisili saat ini saja. Oh, seperti ya, karena semua keluarga domisili di sini. Pasca insiden ini, harapan keluarga seperti apa? Harapan keluarga tentu semoga almarhum bisa dilancarkan perjalanannya menuju kehidupan yang selanjutnya, dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keteguhan hati untuk menghadapi ketentuan dari Almarhum M. Farhan Gunawan belum berkeluarga, sehingga keluarga besar memilih memakamkannya di Kabupaten Goa. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Polda Sulawesi Selatan akhirnya menyerahkan 7 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang telah teridentifikasi ke pihak keluarga. Oleh keluarga korban mengucapkan terima kasih kepada tim SAR gabungan atas kerja kerasnya dalam melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban. Suasana duka menyelimuti gedung Bidokes Polda Sulawesi Selatan di Jalan Kumala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat penyerahan 7 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang telah diidentifikasi oleh tim DVI. Sebelum dinaikkan ke ambulans, 7 jenazah korban lebih dahulu didoakan dan akhirnya diantar ke bandara untuk diterbangkan ke kampung halamannya masing-masing. Salah satu keluarga korban, Dwi Murdiono, yang merupakan engineer ATR 42500 mengatakan akan membawa pulang jenazah ke Kabupaten Bogor sebelum nantinya akan dimakamkan di Jakarta. Pihak keluarga pun tidak lupa mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras tim SAR gabungan yang melakukan pencarian dan evakuasi terhadap para korban. Sementara itu, Direktur Utama Indonesian Air Transport, Hadi Dribowo, yang turut melepas jenazah para korban menyampaikan duka cita dan belasungkawa. Selain 7 jenazah yang telah teridentifikasi, sebelumnya tim DVI lebih dahulu mengidentifikasi 3 jenazah korban lainnya dan diserahkan ke pihak keluarga.
Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Irama Toy bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.